Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Terlebih dahulu marilah kita berpuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sudah memberikan banyak keberkahan, kenikmatan, rezeki dari yang kecil sampai yang besar, yang terasa dan tidak terasa oleh kita. Itu semuanya marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikucurkan terus selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Rahmat serta salam marilah kita pusatkan untuk junjungan kita Gusti Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah menuntun kita dari arah yang gelap ke arah yang terang. Gelap artinya kita belum mengerti bagaimana caranya untuk ibadah kepada Allah. Terang artinya kita sedikit banyaknya sudah mengerti dan kita laksanakan. Nah, kemudian alhamdulillah kalau kita lihat jam buka mundur sebentar. Ini sudah jam 3 lebih ya, setengah 4. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan. Kata orang Sunda itu, urang tiasa riung mungpulung, bongkung ngariung, bongkok ngaronyok, kata orang Sunda. Nah, yang mana adik-adik itu ada maksud beserta tujuan adalah mau berdiskusi, mau sharing, yaitu masalah bahasa Sunda. Terutama adalah intinya di sini yang ada bawakan adalah mau menanyakan tentang bahasa Sundanya dengan istilah pamali. Itu kan yang ditanyakan. Ya, marilah kita bersama-sama. Kemudian nanti bisa juga adik bisa nanya kalau sudah. Sekarang judulnya adalah pamali. Sebelumnya ini Mbah boleh ke depan lagi biar. Iya biar. Oh iya iya. Makasih, terdengar ya. Bahasa pamali itu ada persamaannya. Persamaannya adalah ulah. Pamali itu ulah. Yang mempunyai pengerti jangan dilaksanakan. Jangan dilaksanakan. Apa sih sebabnya? Ada sangkut pautnya dengan kelakuan yang dikerjakan oleh kita, dengan satu masalah yang dikerjakan oleh kita. Jadi arti dari pamali itu jangan dilaksanakan, ulah dilaksanakan, ulah dilaksanakan. Nah, ini contoh. Jadi sudah masuk ya, pamali adalah sesuatu yang jangan dilakukan. Dengan istilah gampangnya, pendeknya, ulah. Dalam bahasa Indonesia, jangan gitu. Nah, apa sih sangkut pautnya? Di dalam pamali itu sangat banyak. Yang tidak boleh dilakukan itu sangat banyak. Ini contoh saja beberapa contoh. Nanti kalau sudah Bapak memberikan suatu contoh, nanti adik-adik bisa banyak menemukan. Bapak akan membuka. 1. Orang tua kita sok menyangkal. Jangan duduk di pintu. Ya. Jadi kalau orang teh sok nyangkal, ulah sok duduk dina panto. Ulah itu pamali. Tadi kan pamali kan ulah. Jangan dilaksanakan. Apa sih sebabnya? Itu. Ada sebab, ada akibat. Itu, ada sebab, ada akibat. Sebab mengandung akibatnya begini. Orang lain yang melihat itu akan menyangka dia itu selalu duduk di pintu. Kapan kerjanya sih itu anak selalu duduk di pintu? Penilaiannya negatif. Penilaiannya negatif. Yang ke satu. Yang keduanya menghalangi orang yang lewat. Nah itu ke situ. Jadi istilah pamali itu jangan dilakukan. Bukan karena itu nanti kamu dikutuk setan. Bukan itu bukan. Sama sekali sanes kadinya. Jadi contohnya. Yang kedua, ulah sok gemertok, terang gemertok.
keretokan kutukan ulah sok gemeretok cena matak diturutan jurig hente itu mangan ngan saukur ngereunkeun anu gemeretok. Apa sih akibat dari gemeretok? Orang lain yang sedang berpikir itu akan buyar pikirannya, mendengar berisik. Itu yang kedua, ulah sok gemeretok. Anu katilu, ulah sok udak kadek dina ranjang atau dina waton atau dina kursi. Kurang adekan suluh ngadamel naon ditelengkeun dina ranjang nadipan na kursi teu kenging kecuali pengertiannya satu berisik, dua ranjang kursi itu adalah tempat duduk kita. Nanti kalau rusak kita itu terkena tusukan dari bekas itu. Iya. Nah itu ke situ. Nah kemudian nih sudah 3 contoh itu. Sekarang nanti adik-adik itu akan bisa mencari lagi. Bapak pindah pada makanan. Itu kalau anak gadis jangan makan pisang Ambon. Ya, jangan makan pisang Ambon. Nah, apa sebabnya? Di situ menurut dokter kita sampaikan pisang Ambon itu mempunyai satu zat untuk menggemburkan daging, sehingga daging itu gembur, tidak sekel, tidak keras. Yang asal kita masih perawan, masih bujangan, udah dagingnya sekel ya, sering makan pisang Ambon, akan berubah menjadi bonyo. Gitu tak ya. Itu ke situ bukan karena setan, bukan karena jurig, hanya kecapan saja. Pamali tidak boleh dilakukan, tidak boleh dilaksanakan. Yang kedua dari makanan, contohnya anak-anak tidak boleh makan jeroan, soalnya makan jeroan. Nah yang lain saja, yang daging banyak lah, itu jangan kepengin itu. Sampailah pada penelitian dokter yang namanya dalaman itu akan merusak lambung, iya, merusak lambung, sehingga oleh kita pamali lah, ulah ngadahar jeroan pamali itu. Tina eta jadi esina yang namanya pamali itu pengertiannya tidak boleh dilaksanakan. Kata persamaan katanya, kosakatanya ulah atau jangan. Nah, itu dari pamali, bukan karena apa-apa, itu bukan itu masalah itu. Nah bahasa ini Bapak memberikan contoh beberapa, nanti juga ada bisa menemukan seperti yang bersangkut paut dengan kesehatan, bersangkut paut dengan kecelakaan. Nah, sekarang ada lagi perjalanan kita atau lampah kita. Kamu jangan nelpon sambil naik motor. Itu pamali. Nah, pamali. Jangan nelpon sambil naik motor, pamali. Itu kata pamali atau kata pamali itu kata pendek, pokoknya kata pendek yang mana tidak boleh dilaksanakan oleh kita. Kita mengingat pada keselamatan kita itu. Jadi kita sedang naik motor, tangan sebelah ini tidak tahu juga ada kendaraan lain yang nyerempet kita. Nah itu pamali, tidak boleh dilaksanakan. Dengan contoh-contoh itu maka ada nanti bisa banyak menemukan lagi yang hubungannya dengan kesehatan, yang hubungannya dengan mengganggu orang dan lain sebagainya lah. Sampai sini dulu, barangkali ada yang ditanyakan, nanti kita Pak, jadi kita kan udah nyari nih di pelajaran, udah dapet pamali. Nah sekarang ini mau ditanyakan ke Mbak
Ya, tentang pamali itu gitu, Mbak. Terus apa saja yang dibawa? Oke. Nah ini ada katanya nggak boleh ngebuka payung di dalam rumah, Mbak, itu gimana? Ya, satu membuka payung, dua bertopi, ya sebenarnya ke sawah. Oh, yang Nah, orang pakai duduk stok. Itu jangan. Apa sebabnya? Kita sampai ke sana. Apa sebabnya? Kita sudah ada aubannya. Tos aya iuh-iuhana. Jangan nganggo eta. Ngaganggu. Si nama ngaganggu ke orang. Pada masak. Atau pada didamel. Pada naon sedang orang asup karompok teh. Seueur pada melan. Ieu pada ngumpulkeun pakaian. Ilok nganggo bae. Tapi. Nah, atau muka payung nganggo payung. Eta tekenging pamali. Si nama kadinya. Mangga kan kayak eta tiasa diureukeun deui ku adik. Tiasa diureukeun deui sebab mengganggu. Wong kita mau kerja masa kita di dalam rumah. Nah, itu enggak boleh sudah. Begitu mau masuk ke rumah payung tutup kemudian simpan gitu. Terus pertanyaan kedua itu kalau belum nikah gak boleh makan bruto gitu. nah, Alasannya apa? itu sangkut pautnya sama dengan tadi. Jeroan. Ya. Jadi sama dengan jeroan. Di pada burutu itu ada zat minyak. Kalau kita ambil nggak percaya ya, kalau sudah masak ini burutu diambil. Kemudian di sini di burutu itu ada yang nyentil ya. Itu kalau kita ambil dipijit keluarnya minyak. Minyak itu digunakan oleh ayam untuk menghaluskan bulu. Sehingga kalau ayam mau menghaluskan bulu nyalik si cek orang mah. Itu ambil minyak dari situ. Menengok ke belakang, ambil minyak dipijit-pijit oleh paruhnya kemudian dipakai menghaluskan. Itu. Nah, minyak itulah yang sangkut pautnya tidak baik pada kesehatan sama dengan tadi. Terus Kalau istri lagi hamil tuh ya katanya suami tuh nggak, kalau mau mandi nggak boleh apa sih, anduknya nggak boleh Ke leher leherin, gitu. Mbak. oh ya. Nah, itu pengertian itu ya. Jadi begini, kalau sudah mandi itu cepat saja kita bersih-bersih kemudian kita make up ya. Dandan. Apa sebabnya? Kita itu bukan waktu untuk mandi saja. Mungkin istrinya mau mandi, mungkin ya. Bapaknya dulu mau mandi sedangkan anaknya masih bayi atau masih kecil harus bersih. Nah, itu ke situ sampainya. Jadi memperlambat. Nah, satu memperlambat, yang baik itu yang ceket-ceket. Itu sangkut pautnya ke situ. Nah, kemudian juga begini, masih sangkut paut dengan itu saya lanjutkan dulu. Terus yang katanya orang hamil tuh kalau ada gerhana tuh harus ke bawah tempat tidur ya. Iya, Ya, ngumpet tuh. gitu. Ngumpet. Begini, kalau kita lihat secara biasa ya, dengan perasaan, dengan kasat mata, bahwa yang namanya lindu, lini ataupun gempa itu menggerakkan bumi. Nah, itu kalau kita lihat dulu ke ayam ya, sebelum kepada manusia, pada ayam. Ayam yang sedang mengeram biasanya dengan gerakan gempa tersebut, kuning telur tersebut akan hancur menjadi satu dan tidak akan menetas. Kemudian kalaupun 50% waktunya yang 21 hari akan menetas, baru setengahnya dia kan masih bayi, masih kena agak encer ya. Itu akan tergerak-gerak kemudian akan tidak menetas. Nah, itu juga manusia juga seperti itu. Hanya manusia itu mereka itu padahal salah ya. Dia itu suruh masuk ke kolongan. Iya. Padahal kalau gempanya besar, jangan-jangan nanti ranjangnya ambrak, malah kecelakaan. Tapi itu merupakan suatu kebiasaan, kebudayaan. Kalau orang yang sedang hamil itu katanya suruh masuk kolong, padahal tidak masuk ke kolong pun tidak apa-apa. Terus sangkut pautnya ke situ. Itu mah hanya sebutkan saja,
mereka itu menjaga keselamatan. Barangkali ada genting yang jatuh gitu. Nah, ke situ belakangnya. Barangkali ada genting yang jatuh, kemudian menimpa gitu untuk menolong keselamatan ibu tersebut termasuk kelongan gitu. Dari tadi barangkali ada benda yang jatuh lah. Ya, Mbak, maaf, Lanjutkan. dipotong. Tadi kan gempa ya, ya Mbak. Tapi yang ditanyakan pada saat gerhana gitu, Mbak. Oh ya, tadi gempa ya, sama saja. Pada saat gerhana itu juga sama. Padahal itu tidak ada lah. Kalau kita menurut hasil penelitian dokter itu tidak berpengaruh deh. Tidak berpengaruh. Itu sih hanya ini saja apa? Kiasan saja. Hanya sebagai kiasan saja. Tidak jadi masalah meskipun tidak masuk kelongan itu tidak jadi masalah. Hanya kebudayaan di kampung itu demikian, padahal tidak ada masalahnya. Itu hanya kiasan. Ya, Mbak. Iya. Ingat itu mah tidak ada masalah, hanya kiasan saja. Terus selanjutnya kayak kalau bikin kalau beli rumah atau beli tanah itu nggak boleh deket di antara saudara gitu, jangan di tengah-tengahnya saudara, itu takut Iya. kegencet. Kegencet. Nah, itu begini. Jadi dengan kata pamali itu ambil dari nama sungai Pamali. Sejarah kekuasaan Prabu Siliwangi mulai dari Pamali Brebes ke sini yang akhirnya kita masih Sunda. Kesananya ketempelan Jawa. Nah, sekarang tadi sekutotnya dengan apa? Pekarangan ya, bukan Iya. rumah saja. Iya. Pekarangan, sawah. Sawah. Nah, itu. Kita itu mempercayai, nah itu memang itu kejadian. Ya. Pamali itu kejadian betul-betul bagi yang mempercayai pamali di situ kejadian betul. Jadi kalau kita beli rumah nyelip pada saudara orang satu turunan ini masih keluarga kita membeli di situ. Nah, kejadiannya bagaimana? Menurut kasat mata, kita ada di situ lain keturunan. Satu, yang keduanya mereka keturunan lain tidak akan supel dengan kita. Pastinya mereka itu punya pendapat begini dari orang tuanya, kita pendapatnya lain. Sehingga antara kita dan tetangga, keturunan beliau yang sudah meninggal, itu tidak ada kecocokan. Itu isinya ke situ. Jadi antara pengertiannya jangan atau pamali yang mana di dalam uraiannya dari kita, keluarga kita dan keluarga tetangga itu tidak ada yang cocok. Terus Nah, katanya kalau malam-malam tuh nggak boleh potong kuku ya. ya itu begini, jangan satu potong kuku, dua beli yang runcing-runcing, Oh iya. kemudian termasuk silet ya, itu jarum, silet, peniti. Nah, itu ambil pengertiannya begini, siang sajalah yang terang, barangkali jarumnya jatuh akan menusuk kita. Hanya ke situ. Tidak ada masalah lain. Matak naon teu aya. Takut ngebahayain orang lain. Iya. Ya termasuk diri sendirilah. Kemana sih jarum lah gerak di tukang warung karena cos nyorok. Menusuk dia sendiri. Nah, terus. Udah kayaknya. Ada satu lagi Mbak, Iya. yang makam gitu, yang mana Menunjukin. ya. Selesaikan yang masih ada. Coba. Jadi kita tuh pamalinya itu nggak boleh nunjuk makam, itu alasannya gimana Mbak? Udah boleh nunjuk makam. Iya, ada kata orang tua tuh jangan nunjuk makam gitu, Oh. Pak gitu. Kenapa itu Mbak? Nah, itu tidak ada masalah. Di dalam pamali, itu hanya ucapan saja. Yang sebenarnya bagaimana? Kalau kita melewati makam, apalagi kita ke makam, malah kita harus baca. Harus baca, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggil kita ini. Assalamualaikum ya ahlil kubur muslimin wal muslimat. Jadi tidak boleh tunjuk itu, nggak boleh. Langsung kita
kirimkan doa itu saja. Enggak sopan. Iya, enggak sopan. Sebab mereka itu sudah tiada, hanya bekasnya. Assalamualaikum ya ahli kubur muslimin wal muslimat. Jadi tidak ada permasalahan itu mah. Hanya itu di situ menggambarnya kita jangan seperti itu, hanya kurang panjang, seharusnya dibacakan ini, jangan banyak nunjuk, itu saja. Barangkali yang lain-lain di luar ini Ya, tapi cukup sih. cukup dulu, sudah jelas. Barangkali ke depan ada lagi masalah, silakan datang lagi ke Bapak. Makasih ya, Mbak. Makasih, Bang. Ya, ya kembali itu penjelasan dari Bapak, mudah-mudahan bisa dimengerti, tidak salah sasaran, tidak salah tangkap, tidak salah perhitungan. Jangan sampai dengan adanya kata pamali itu kita jadi bagaimana ya, salah pengertian gitu. Itulah isinya ke situ masalah pamali. Sekian, apabila sudah selesai permasalahannya, Bapak tambahkan, dipersilahkan sharing di Bapak apabila ada masalah bahasa Sunda yang tidak tahu. Sekian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.